Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya Puji Astuti di Pojok PKRS Podcast jelaskan obrolan promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Podcast pagi ini merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025. Untuk tema podcast kali ini masih nyambung dengan podcast kemarin Hari Kamis tentang display. Tema pagi ini adalah autis dan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, biasanya disebut dengan GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas yang muncul pada anak. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber sekaligus yang keren-keren, yaitu Dr. Saiful Alam SPKJ. Beliau merupakan satu-satunya dokter spesialis kesehatan jiwa di Kota Probolinggo. Assalamualaikum dok, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat selalu ya dok. Yang kedua adalah Ibu Mariana Manasarjana, psikologi, magister psikologi, psikolog. Banyak sekali gelarnya ini. Nge. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya dok. Ibu, langsung aja nggak untuk Dokter Saiful Alam. Dok, mohon dijelaskan autis dan ADHD itu apa sih dok? Bedanya apa sih? Jadi autis itu suatu gangguan, suatu spektrum gangguan. Kalau itu disebut autis saja. Untuk saat ini disebut spektrum autisme. Karena apa? Karena gangguannya itu sifatnya banyak sekali, gejalanya juga banyak sekali. Dan itu yang ciri khasnya ditandai dengan adanya gangguan pada domain komunikasi, kemudian interaksi sosial, dan juga adanya gangguan perilaku. Seperti itu. Oke. Kalau ADHD itu singkatannya gangguan pemusatan perhatian dan beraktivitas. Nah, ditandai utamanya oleh inatensi, yaitu kurangnya perhatian, kemudian hiperaktivitas atau disambungkan Oke, kalau tanda dan gejala dari autis sendiri dokter? Kalau tanda dan gejala dari autis yang dominan adalah kurangnya interaksi sosial dari anak. Seorang anak ini biasanya kita lawan ini kok masih belum secara, kemudian tidak ada kontak mata dengan orang tua maupun dengan sekitarnya, makanya kalau ADHD ditandai bukannya oleh inatensi, kurang konsentrasi dan perilaku yang sangat-sangat dihibarkan sekali dan sangat mengganggu. Berarti antara autis dan ADHD itu punya ciri-ciri tersendiri ya dokter. Soalnya kalau kebanyakan masyarakat kan itu autis gitu, nyebutnya pokoknya autis, padahal kan belum tentu autis juga ya dok ya. Belum tentu. Dan kalau penyebabnya dokter, bicara tentang penyebab dari autis sama ADHD itu penyebabnya sama atau beda dokter? Kalau penyebab saya kira hampir sama, bukan yang dibedakan oleh gejalanya. Gitu ya. Terutama penyebabnya itu ya, jadi kemudian untuk autis itu ada teori yang bilang kalau gangguan ini disebabkan oleh suatu ketidakseimbangan antara eksistensi yang ada di dalam tubuh sehingga menyebabkan kurangnya interaksi sosial, kurangnya pemahaman seorang anak terhadap sistem sensorik yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau untuk ADHD sendiri, ya yang paling sering itu kan karena genetik, kemudian karena pola asuh dari orang tuanya juga itu juga patut diperhatikan. Pola asuh yang adanya permisif, anak dibiarkan semuanya, kemudian dimanja, itu menyebabkan seorang anak itu menjadi pribadi yang seenaknya sendiri, misalkan kemudian apa ya, seperti ya lalu juga lelah Gocek-gocek gitu ya. Kalau dari makanan apa bisa menyebabkan dokter? Kalau dari makanan dua-duanya saya kira sama ya. Ada kalau di ADHD itu disebabkan oleh banyaknya zat gula yang bertumpuk di dalam itu. Kalau autis itu lebih banyak lagi ya. Ada teori yang mengatakan karena itu ada jamur di usus, ada yang keracunan logam berat di otak. Berarti makanan juga mempengaruhi dokter ya? Selama hamil harus juga asupannya juga harus diperhatikan ya dokter? Sebenarnya tidak ada teori yang saklek mengatakan autis atau ADHD itu disebabkan oleh ini ya. Jadi itu suatu variasi di mana
setiap gejalanya itu kadang anak si A ini diberikan makanannya gulanya rendah terus dia tidak jadi, tapi si anak si B ini dia diagnosanya autis kemudian diberikan. Soalnya kan anak kecil kan memang ikut aktivitas ya, lari gini susah dibilang kayak gini. Ini untuk mendiagnosanya itu kira-kira sebenarnya untuk kedua kelainan ini bagus kalau misalnya kita lihat adanya kok ini yang mati kok ada tanda-tanda gejala seperti ini ya, itu di usia kurang dari 2 tahun. Jadi kadang-kadang ya, ini kadang-kadang orang tua itu atau mungkin keluarganya ya mengetahuinya di atas usia 3 tahun. Jadi menurut saya jadi mungkin anak ini akhirnya diobatkan apa dibawa ke Sarakin ke poli tumbuh kembang itu sudah sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau kita bisa mendeteksi itu usia kurang dari 4 tahun dengan yang usianya lebih dari 4 tahun itu menentukan nanti modalitas terapinya apa dan juga memudahkan kita teman-teman nanti yang ada di poli tumbuh kembang itu untuk melakukan penataan untuk anak-anak dengan autis atau balita. Ini kebetulan sekali kita kan dalam rangka peringatan Hari 2025 RSUD Dr. Muhammad Saleh juga bersama dengan kaundat dokter ya. Itu ada screening and chat itu karena kebetulan saya psikiater ya, jadi di rumah sakit Dr. Saleh itu nantinya akan dibentuk suatu tim tumbuh kembang dengan poli tumbuh kembang yang khusus untuk menterapi pasien-pasien anak. Itu untuk terapi dari psikiatri sendiri kita utamakan untuk gejala perilakunya dulu ya. Dan ini sebenarnya dari teman-teman pediatri atau spesialis anak itu apa ya yang melakukan screening awal itu di poli tumbuh kembang itu. Kemudian jika dilihat ternyata ada gangguan perilaku terus perilakunya sangat-sangat mengganggu sekali, disruptif untuk lingkungan, itu biasanya difokuskan ke poli psikiatri. Tapi kita tetap nanti akan bekerja sebagai tim dari tumbuh kembang. Jadi kolaborasi dengan dokter anak. Kemudian kita belum ada dokter, masih OTW dokter yang untuk poli tumbuh kembangnya nih. Ya. Tapi nantinya akan ada saya kira. Ya, kita positif aja. Ya, kita positif aja. Nanti pasti ada poli tumbuh kembang. Karena untuk saat ini sangat diperlukan sekali. Terima kasih dokter. Sekarang untuk Ibu Mariana mana? Mbak, kalau umur berapa sih Mbak anak sudah boleh sekolah? Yang tanda-tanda anak sudah siap sekolah itu apa? Ini anak-anak pada umumnya atau anak-anak yang spesial? Anak-anak pada umumnya dulu deh. Anak-anak pada umumnya ya, kalau berdasarkan Kemendikbud asal itu di usia bukan yang pra ya, yang SD ya. Iya. Kalau pra itu 3 sampai 6, kalau yang SD itu 6 sampai kalau WHO 7 sampai 9. Kalau yang saya itu sebenarnya kesiapan anak sekolah itu yang penting dia sudah matang dari segi motorik, kemudian sosial, dan bisa dia punya alam tes. Kalau misalkan ini standarnya di usia 7 tahun kan? Iya di negeri itu harus 7 tahun. Kalau saya 6 setengah ya. Nah, pasti ada di usia 6 itu tapi orang tuanya itu mereka udah bisa gitu loh. Karena sekolah minta tes dulu, makanya ada surat rekomendasi dari kami sekolah itu kita tes dulu dengan awal kita penerapan. Secara umum ya, kalau untuk anak dengan kebutuhan khusus ada batasan kan? Mereka mulai Cuma mereka kan itu anak-anak alhamdulillah meskipun ini anak autis itu IQ nggak tahu ya, dapat jadi itu dia aja nggak kita bagusnya kalau komputer tuh biasanya sih kalau sudah dia menguasai satu bidang dia bakalan nanti kan suka punya iya menguasai situ ya biasanya kalau anak sekolahnya Pak Benadi kecuali mereka yang comorbid ada Ada autis dengan kebutuhan
Terus definisinya gabungan ya dok ya. Gejalanya Gejalanya. Lebih berat nambah ditambah dengan antinya iya. Oke, jadi secara umum ya dampak ya kayak kita ya ibu-ibu yang bekerja gini ya, mulai di virus mulai setahun sudah kita ikutkan sekolah itu kira-kira nanti berdampak nggak mbak di psikologis di prasekolah atau di tingkat sekolah itu sekolah? saya kira di prasekolah itu harusnya masih main ya, main bentuk motoriknya gitu ya, atau untuk latih sosialisasinya sampai justru itu penting. Karena ya mereka penting ya, daripada di rumah ngapain ini Iya, apa ya? Kalau di SD-nya ada orang nggak? Kan takutnya sudah sekolah mulai umur 2 tahun ini nanti SD-nya harus mulai beda. ya kalau di SD itu cuma kita ada akademi asik prasekolah dan membiasakan dia lepas dari Nah itu. anak-anak yang mama Nah, kita titipkan itu kan biar apa ya, interaksi gitu, interaksi sosial. biar attachment-nya itu Bicara tentang ADHD, tadi dokter Alam juga bilang ADHD kan gangguan fokus juga ya dokter ya, gangguan fokus. Dampak bila anak mengalami ADHD karena fokus dan motoriknya terganggu pada sekolah apa? ya mungkin setiap pelajaran ini dia kita sekolah tuh butuh tenang dulunya kan ya tapi kalau anak ada itu dia pasti butuh tenang Susah konsentrasi gitu. dampak ke distrak makanya dia butuh pelapor khusus jadi ada shadow namanya shadow teachernya kalau di guru suka sekalipun IQ-nya di atas rata-rata rata-rata tapi kalau ada dia tetap karena mereka memberikan pelajaran khusus shadow khusus Tapi kemungkinan bisa berprestasi juga ya kalau memang kesalahan teknis, jadi kita break bentar. Oke, kita lanjut deh. Mbak Maria mana? Gini Mbak, kan tadi Mbak udah bilang ya dampak dari kurang fokus ADHD itu berdampak pada prestasi juga, karena kan anak susah fokus, susah dibilangin, hiperaktivitas, lari-lari, loncat-loncat gitu ya. Nah sekarang tips-tips untuk mengajari anak ADHD biar fokusnya baik, biar bisa konsentrasi baik gimana? Ini aja, seharusnya ada terapi khusus untuk anak-anak ini dan mereka harus punya training ya. Tapi ini saya ada sedikit tipsnya. Anak ADHD itu kan suka bergerak, jadi diam sama dengan siksaan. Gitu ya? Iya, jadi diam itu siksaan buat mereka. Makanya tersiksa, merasa tersiksa. kalau mereka belajar itu nggak boleh yang terlalu lama. Belajar 15 menit, kasih jeda dia untuk bergerak. Main dulu. Itu baru lagi. Sulit juga ya Mbak ya, harus sabar ya. Iya benar. Kan mereka kan cenderung ceroboh ya. Salah satu kalau masih kecil ya, kasih dia nampan. Saya kasih nampan, berisi satu gelas ya. Tapi untuk dia bisa, membawa nampan ini sampai ya di jarak-jarak ini dari dapur ke ruang tamu. Kalau tumpah dia suka tumpah-tumpah karena dia ceroboh ya. Dilatih terus sampai jadi ajari dia untuk bersabar. Bosi kan biasanya. Juga apa sering cepat bosan? Bosi. Jadi Bosi itu suka ngebosi sama gue, serabutan. Kamu nggak gini tuh. Oh gitu. Jahilnya minta ampun ya. Kan memang kan nggak bisa diem. Suka marah-marah. Impulsif apa impulsif ya dokter? Impulsif. Impulsif. Impulsif itu apa yang dia mau tuh harus segera terpenuhi. Dia tuh harus melatih menahan diri itu. Biasanya kan nangis tantrum biarin nggak apa-apa selama itu tidak membahayakan diri. Kalau dia marah peluk aja. Gitu. Asalkan apa yang dia mau jangan dikasih. Kadang kan kita kan orang tua tuh kan nggak serantangan, berisik gitu ya kadang-kadang. Jadi tips nih.
Berarti antara gejalanya ADHD tadi sama tantrum itu mirip apa enggak? Soalnya anak saya juga sering tantrum ini. Ya. Tantrum itu ya selalu pada anak ADHD atau autis ya? Ya. Enggak ya. Saya juga bisa tantrum. Nah, jadi tantrum itu adalah emosi marah yang berlebihan. Sampai menangis, sampai pukul-pukul kepala. Nah, memang kan kalau anak autis ADHD itu kan susah untuk menyampaikan apa yang dia Maksud apa yang dikarepno itu susah. Mengungkapkan ya. Gitu. Ya. orang lain juga mau nyerap juga mau apa sih nak itu kan jadi apa rentan mengalami tantrum. Kalau dihubungkan dengan tema kemarin ada speech delay ya. Oke. Bisa jadi autis itu speech delay juga ya dok ya? Baik autis maupun ADHD itu bisa mengalami gejala speech delay. Cuman yang paling berat biasanya terjadi pada anak autis. Karena apa? Karena ada gangguan di sistem itu tadi, sistem komunikasinya. Sistem Ya. komunikasi. Mungkin Ini komunikasi interpersonalnya itu kurang untuk anak autis itu. Begitu. asik dengan dunianya sendiri tadi gitu ya. Makanya dinamakan autistik. Autistik itu artinya asik dengan dunianya sendiri. Asik Begitu. dengan dunianya Nah. sendiri. Kalau kita lagi ngedrakor kan asik. Oh gitu, samian berarti. Saya autis. Ya, untuk cara tepat mengasuh. Jadi kan kalau kita sebagai orang tua ya dikasih apa ya rezeki ya, rezeki dari Tuhan itu anak yang autis atau ADHD itu cara ngasuh kita itu gimana? Soalnya kan butuh ekstra ya Mbak ya. Ya benar. Selain sabar ya, sabar harus pasti ya. Mau autis mau anaknya normal betul pasti butuh kesabaran. Tapi yang paling penting adalah kita harus paham tahapan perkembangan dan karakteristik anak-anak ini ya. ADHD atau autis ini harus autis itu kayak gimana sih karakteristiknya? ADHD kayak gimana? Kita bisa memperlakukan itu sesuai dengan anak ini. Karena kalau autis menatap itu adalah siksaan. Kadang kan orang tua tuh lihat mata saya kalau ngomong, lihat mama. Dipaksa dia. Nah, ada cara-cara tertentu supaya dia bisa natap kita dengan mata. Dia makanya orang tua harus ada diet ya dokter ya, yang autis ya dok ya. Nah, mereka tuh intoleran. Ini ada dua teori sih ya. Ada yang bilang nggak apa-apa nggak diet, tapi beberapa case yang saya ini ya, anak-anak dengan diet itu stabilitas emosinya dan kemampuan menatapnya kan jauh lebih bagus. Dietnya diet apa Mbak? Intoleran protein tepung terigu, kasein sama susu sapi ya. Yang pertama ada kasein, biasanya dari susu sapi. Ini bisa disiasati dengan menggantinya dengan susu kedelai. Soya. Ya, kemudian makanan-makanan yang mengandung gluten atau tepung terigu. Ini bisa disiasati, banyak kan pengganti tepung terigu di pasaran itu banyak. Kemudian ada lagi teori yang mengatakan diet rendah fenol. Fenol itu terdapat pada buah-buahan yang berwarna cerah, misalkan anggur, apel gitu. Itu. Ada lagi yang teori yang mengatakan kalau makan makanan yang mengandung jamur ya itu bisa menyebabkan autis. Ada yang seperti itu. Jadi kita harus mengurangi terutama untuk anak-anak dengan autis boleh dicoba untuk mengurangi makanan-makanan yang itu notabene merupakan produk hasil fermentasi seperti tempe, terus kemudian yaitu jamur-jamuran itu sebangsanya dan sebangsanya, kemudian kecap, tauco dan lain sebagainya itu. Kalau begitu. untuk coklat, es krim itu gak ada pengaruhnya ya dok ya? Gulanya ya. Tadi sesuai dengan yang saya baca itu di teorinya itu gula yang diperbolehkan malah gula apa yang coklat itu ya gula palem itu atau gula stevia. Justru kalau yang itu yang ada mereknya apa itu, nah itu yang untuk diabetes itu malah tidak boleh. Begitu. Padahal dia tambah rendah gula ya dok ya. Ada juga yang bilang zat aditif pada makanan itu juga bisa menyebabkan autis. Nah, makanya untuk makanan-makanan yang terutama mempunyai bahan tambahan seperti pewarna, pengawet itu juga harus sedapat mungkin kita hindari kalau kita mengasuh atau memiliki anak dengan sindrom autis gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari IG.
Pertanyaan dari Susanti Arianto. Apakah ADHD bisa disembuhkan dan apakah orang dewasa bisa timbul ADHD meskipun riwayat masa kecil tidak ada ADHD? Kalau sudah tua apa bisa ya, Dok ya?